kepada saudara dan saudari. Puji Tuhan, amin kepada semua. Ya, saya sangat gembira untuk lihatkan begitu ramai kamu kumpul sini untuk kita belajar bersama-sama untuk malam ini bagaimana menghadapi setan ini. Dan tetap Anda akan dapat belajar dari pengalaman saya dan dari Alkitab kita akan belajar. Saya sangat tertarik dari ini punya sediaan. Ini adalah merupakan yang first time ya, baru pertama kali kita ada berkumpul begitu ramai-ramai untuk belajar bersama-sama tentang topik ini. Dulu yang jelas saya jalankan hanya untuk gereja saja. Tapi ini kali saya diminta oleh Pastor Mark. Sangat terima kasih kepada Pastor Mark dan elder yang aturkan untuk Anda dapat berkumpul di sini. Ini adalah satu tunjukkan yang sangat baik kepada kerajaan Tuhan. Kita belajar dari Alkitab dulu, melengkapkan caranya, baru nanti kita masukkan bagaimana cara yang saya belajar dari Tuhan. Ya. Dan lepas itu kita mungkin ada bincangan soal dan jawab. Oke. Dan apa saja soalan kamu boleh tanya. Kalau boleh tulis pun sangat baik. Kalau kamu menggunakan mic pun boleh juga. Kita lihat di dalam Alkitab dulu. Mari kita punya Alkitab. Di dalam Efesius pasal 6 ayat 11 dan 12. Di sinilah pakailah seluruh perlengkapan. Ya, seluruh perlengkapan. Bila kita lawankan kuasa syaitan, kita ingatkan syaitan bukan alang-alang punya, bukan salang-salang punya. Dia memang penuh dengan kuasa, tapi kita tidak takut bila Tuhan uruskan kepada kita. Pakailah seluruh perlengkapan ini. Ya. Untuk perang yang diberikan Allah kepadamu supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala syaitan-syaitan yang menguasai zaman yang jahat ini. Oke, ingatkan bila kita adakan seminar ini, inilah kita sediaan Tuhan sudah warning kepada kita, bukan kita lawankan orang yang berdaging dan berdarah, ya, blood and flesh. Ini adalah kita lawankan yang tidak ada darah dan tidak ada daging banyak. Inilah perang kita menghadapi. Oke, kita yang untuk lengkap. Apa yang lengkap ini yang kita perlu? Nomor satu yang di sini ialah kebenaran. Okay. Nomor dua, ketulusan. Okay. Nomor tiga ialah kesejahteraan. Okay. Nomor empat ialah iman. Nomor lima, keselamatan dan perkataan Allah. Di dalam kelengkapan ini kita boleh lihat ada 6 di sini. Kebenaran. Kenapa bila kita mau lawan syaitan ini kita perlukan kebenaran? Kebenaran ini ialah untuk kita tahu apa yang kita jalankan ini benar dalam Alkitab, bukan benar apa yang saya pikir. Itu ialah tidak boleh. Kita mesti benar di dalam apa yang ada di Alkitab. Jadi saya punya cara ialah based on the Alkitab, not based on apa yang saya punya pengalaman. Yang kedua dibilang righteousness, ketulusan.
Artinya bila kita lawan ini kuasa ini, kita perlukan yang sangat suci punya. Ya, perkataan sini dia bilang betul sangat suci, sangat holy. Dan nomor 3 ialah dia membawakan damai. Ada satu orang bilang damai atau kesejahtera. Ya, kesejahtera, damai. Ingatkan, bila kita mau lawankan kuasa ini, jangan kamu anggap saya sangat bangga, saya boleh lawan, datanglah Rogon, ya. Jangan begitu sombong. Kita mesti meranda seperti Pastor Mak tadi sudah sebut, mesti rendah hati. Jadi kita membawakan damai punya. Jangan bilang saya tidak takut, mari kita terus kita buat di sini dan kita tidak takut punya. Dan nomor 2, jangan pergi panggil macam kamu sangat pandai begitu. Marilah setan, Robot, mari, saya tidak takut sama kamu. Jangan main berani. Kita, Tuhan izin kita jalankan ini, ialah kita damai. Kita tidak pergi membawakan Robot berkata, saya tidak takut, saya ada Kristus, Yesus Kristus. Jangan buat begitu. Jangan mau tunjukkan kamu sangat pandai, sangat berpengalaman. Jangan, sebab syaitan dia tidak perlu modok punya. Dia boleh ganggu kau sampai kali-kali, hari-hari tidak berhenti punya. Dia tidak perlu modok punya. Kamu perlu modok. Ingatkan ini. Jadi jangan main sangat pandai begitu, ya. Mesti merendah hati. Dan nomor 4 ialah kita perlukan iman. Tadi pun sudah ada sebut, Pastor Mak pun ada sentuh. Iman ialah sangat penting. Tiada iman, syaitan boleh tahu itu dan dia boleh sarang. Sebab dia boleh baca kamu punya gerakan dan dia boleh faham kamu punya gerakan tidak ada iman. Kamu bergegar bila kamu melawan dia, kan? Kamu bergegar, hati kamu pun duduk begitu. Syaitan bilang ini orang penakut ini, kan? Dia boleh sarang kita. Jadi bila pergi lawankan ini, beriman kepada Tuhan, sangat yakin Tuhan ialah penuh kuasa. Dan teruskan itu keselamatan ini, keselamatan. Ya, ini lengkapannya keselamatan. Artinya kita mesti sendiri sudah alamikan kita dapat selamat. Jangan kita tidak tahu kita selamat atau tidak. Kita mau pergi lawan robot yang tidak selamat punya, hangus kamu. Ya, jangan kamu selamat pun tidak, sendiri selamat pun tidak rasa, betul kan? Tapi pun jangan terlampau bangga kau sendiri yang buat sendiri selamat. Saya selamat punya orang. Itu pun tidak boleh begitu. Saya tak pun tahu punya mainan ini. Dan yang nomor 6 itu ialah perkataan Tuhan. Apa yang kita guna untuk lawan syaitan, mesti guna Alkitab. Apa yang guna kita berniat mesti ajar dari Alkitab. Apa yang saya boleh lawan robot ini, sebab semua saya pinjam Alkitab. Saya pinjam Yesus punya cara. Saya tidak ada kuasa pergi sembuhkan orang. Saya saja, saya pergi orang punya rumah, saya bawa orang ada iman kepada Tuhan, dan Tuhan yang sembuhkan dia, bukan yang saya sembuh. Jangan pikir panggil Pastor John boleh sembuhkan kamu. Tiada. Itulah Tuhan saja. Saya selalu pergi rumah, ialah sudah banyak rumah, banyak jenis rumah saya sudah pergi, banyak masalah. Besok pun saya kena panggil pergi Kota Laudo, hari Kamis pun kena panggil. Tidak berhenti, hari Sabat pun kena panggil. Tidak berhenti ini, kita habis kerja. Saya mau bersara sudah, tapi pakai panggilan. Ya betul, saya punya bersaraan ialah tahun depan bulan 12. Jadi tahun depan bulan 12 saya tidak mission sudah. Jadi jangan panggil saya di mission lagi ya. Saya sudah besar sudah. Jadi sebelum saya besar banyak panggilan ini. Jadi tidak apa, kita teruskan untuk kita boleh menang sebab Yesus ialah bersama kita. Oke, kita masih kita lihat kita
di dalam 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kamu tuliskan ayat-ayat ini yang penting ini. Jangan kamu dengar saja, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Dia mempedulikanmu. Okey, kita coba lihat ayat bersambung sini. Hendaklah kalian waspada dan sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum, ya, mencari mangsanya. Okey, yang ayat 9 itu lawan dia dengan iman yang teguh. Jadi di sini ayat di sini 3 ayat di sini kita boleh lihat ini syaitan dia sangat aktif di dalam masa sekarang. Kenapa dia sangat aktif? Sebab syaitan tahu masanya tidak banyak di dunia. Sekarang syaitan bukan saja hubung kepada orang yang menyembah dia, dia pun hubung orang yang tidak menyembah dia. Dia suka mau bagi kuasa kepada siapa? Tidak kira kamu pendeta kah, elder kah, anggota kah, atau orang yang bukan Adventist. Ya, semua dia sekarang sama budak-budak. Sekarang budak-budak pun dapat hubung sama kuasa. Sebab syaitan sangat bijak sekarang. Dia hubung sama budak-budak. Budak-budak tidak sedar ini kuasa dari kejahatan, dan semua dia menerima. Dan ini budak-budak, kadang-kadang syaitan ajar dia supaya dia pun boleh lihat ramalan. Contohnya satu hari, ini hari dia itu budak boleh bilang ini hari mau hujan. Dia bilang, Pak, ini hari mau hujan. Dan betul hujan. Jadi bapaknya sangat heran, kenapa anak saya tahu ini hari mau hujan? Sebab syaitan hubung sama kita punya budak kecil. Dan inilah syaitan punya masa sekarang. Semua dia hubung. Dan ada satu anggota, dia pergi cuba mau menerima kuasa syaitan sama orang luar. Dan betul-betul syaitan datang hari itu dan bagi kepada itu anggota saja. Dan dia punya kuasa, dia turun begitu barang boleh terbang. Betul-betul dia suruh begitu macam kungfu. Ya, macam kungfu fighting. Tapi dia tidak mau. Akhirnya bila dia dapat sudah dia tidak mau. Tapi kuasa itu selalu datang. Ambil saja dia bilang. Ambil saja. Dan itulah syaitan dia bagi kepada kita. Ialah sangat sangat cincai sudah sekarang. Dia tidak ada syarat banyak. Dan bila dia bagi sama kita, dia akan tinggal di dalam tubuh kita. Itulah dia akan hinggap kepada kita, dan kita akan harap sama dia untuk hidup itu. Jadi inilah ayat-ayat yang kita lihat dalam Alkitab untuk bagi kita amaran bagaimana kuasa ini dia sangat sangat rajin untuk mau menjangkaukan siapa-siapa saja. Dan memang kalau orang yang contohnya ini orang yang tukang urut punya atau ubat-ubatan punya, dia lebih senang mau sampai mereka tanpa jangan minta. Dia datang pergi dia, orang yang pandai ubat punya, dia pegang kau punya tangan, dia beritahu, oh kamu dulu jatuh dari pokok kan, pokok mangga kah, di sini sana kah, dia beritahu. Dan kamu bila pergi tengok begitu punya orang, kamu bilang, oh betul, dia tahu saya punya latar belakang ini. Pandai dia, wah pandai dia boleh tahu. Dia pegang tangan kamu, dia boleh tahu. Siapa bagi dia tahu? Bukan Tuhan. Ialah ini syaitan ini. Ya, syaitan paling pandai bagi kita yang tidak Tuhan bagi punya. Dan bila orang urut sama kamu, bila dia urut tangan itu, keluar pasir itu bukan dari Tuhan. Ya,
Saya tahu kamu ada yang tinggi, yang bila pergi urut kan, urut sini lah, urut sana lah, keluar sini, keluar sana itu kan. Itu bukan dari Tuhan itu. Jangan pergi ikut itu, ya, jangan pergi ikut itu. Jadi bila kita lihat kembali ayat 9 itu lawan dia dengan iman dan teguh karena dorongan dari Tuhan ini. Oke, kita teruskan ayat lagi yang pentingnya 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Di dalam ayat ini, tetapi syukur kepada Allah, Ia memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat ini, Tuhan mau kita sedar, Yesus saja boleh menolong kita menang. Ya, ingat, sangat ingat ini. Hanya melalui Yesus, bukan Allah. Bila kamu berdoa, jangan guna perkataan Allah. Sebab syaitan tidak takut banyak. Jangan gunakan Tuhan, syaitan tidak takut. Banyak kali. Jangan gunakan Roh Kudus, jangan gunakan malaikat, jangan gunakan Alkitab, ya. Jangan bilang ini Alkitab suci ini. Robot kau lari, kalau dia lari saya lempar kamu ini. Dia tidak takut, dia boleh talang kami Alkitab ini. Ya, sebab dia tidak takut semua ini. Dia ada buku yang suci. Tidak ada punya di tayangan gambar di movie itu ialah dia tipu kita punya. Ya, itu bukan benar punya. Bila kamu lemparkan Alkitab dia sengsara sana, itu dia pura-pura tipu kita punya. Ya, tidak benar punya. Di dalam Alkitab kita lihat hanya kemenangan melalui Yesus Kristus saja. Ingatkan, bila melawan syaitan dia kuasa, mesti sebut Yesus Kristus saja. Dia baru takut, dan dia baru pandai undur, dan dia baru pandai lari. Ya, kalau kau sebut Tuhan tidak boleh. Nah, ayat 12, hanya melalui Yesus saja seorang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Allah bagi kepada Yesus untuk menyelamatkan kita. Bukanlah kalau lawan syaitan bukan melalui Allah, mesti guna Yesus. Sebab dia hanya takut. Bila kita sebut Yesus punya nama, dia berkental. Kalau kau sebut Tuhan punya nama, kau sebut Allah punya nama, dia ketawa saja. Ya. Jangan sebut Tuhan punya nama, jangan sebut Allah punya nama. Dia tidak takut. Kau sebut 1000 kali pun dia tidak takut. Bila kita sebut Yesus punya nama, dia tidak tahan. Biasa bila orang yang ada syaitan di dalam dia punya, kamu boleh tahu itu. Dia kalau kamu suruh dia sebut Yesus punya nama, dia tidak mau sebut. Kenapa? Sebab dia syaitan tidak suka Yesus punya. Asal orang itu tidak mau sebut Yesus punya nama, itulah ada syaitan di dalam dia. Bagaimanapun kau suruh dia sebut Yesus, dia tidak sebut punya. Itulah satu tanda yang sangat jelas. Bila dia kena rasuk, cuba lain kali. Bila orang kena rasuk, kalau suruh dia sebut Yesus punya nama, dia tidak sampai Yesus punya namanya. Syaitan sampai hari ini dia tidak menerima Yesus Kristus. Jadi sangat jelas, ya. Bagaimana kita mau kenalkan satu orang yang mulau sama satu orang yang kena rasuk? Ya, dua-dua pun mulau juga. Ya, kena rasuk pun mulau. Tidak kena masuk pun mulau. Bagaimana mau beza dua ini? Inilah ingatkan caranya. Kalau orang yang kena rasuk punya, dia tidak sebut Yesus punya nama. Orang yang mulau, kalau kau suruh dia sebut Yesus punya nama, dia pandai sebut itu. Dia sebab dia mulau. Kan? Ya. Kalau suruh dia sebut Yesus, Yesus dia bilang. Kalau syaitan punya, kau suruh dia sebut Yesus, dia terus diam. Kau tahu dia bukan mulau, dia ialah ada robot. Ya, ada satu kali saya di hospital yang kena panggil
kami pergi sana sebab satu anggota sudah mulau. Itu dokter bilang mau tulis surat hantar dia bikin Bukit Padang. Jadi itu keluarga tidak puas hati, pastor datang. Ini dokter bilang saya punya anak sudah mulau. Tapi bukan mulau, dia kena rasuk saja, kan? Ya. Jadi bila saya sampai sana, bila saya berbicara sama dia, saya sudah tahu dia kena rasuk. Waktu dia eksiden, campur lagi setan pergi rasuk dia. Terus dia cakap pun tidak tentu. Orang tanya dia, saya ngaran Nur, ngaran saya di atas langit. Itu dokter bilang betul sudah mulau. Antar dia pergi rumah sakit mulau sana, kan? Nanti dulu sana kalau siap. Tapi bukan, itu dokter tidak pandai beza, ya, dia tidak paham mana yang mulau, mana yang bukan. Ada satu orang muda juga dari kaya ratau. Papanya dapat satu surat. Itu surat bilang, hantarlah anak kamu pergi Bukit Padang. Dia bapak tidak puas hati, dia bawa anaknya sama surat pergi mission office, ngamal saya di mission office. Saya suruh dia masuk di office saya bilang, oke, kamu mari di sini, saya temu juga anak kamu dulu. Sudah temu juga anak dia, saya bilang, tapi anak bukan mulau, dia kena rasuk. Ini surat dari dokternya, buang pergi tong sampah. Saya bilang, tidak perlu mau pergi Bukit Padang sana, kan? Jadi saya sangat yakin, sebab saya sudah tahu keadaan mana jenis, kan? Dan di mana anaknya selalu kena ganggu sampai dia pergi hospital, dokter memang nampak dia mulau, tapi dia bukan. Saya suruh dia biar distrik asal tolong dia banyak doa untuk selamatkan dia supaya dia tidak kena ganggu dan tidak perlu pergi rumah sakit yang Bukit Padang, ya, sebab itu dokter tidak paham keadaan dia. Oke, kita teruskan ayat lagi. Ya. Tuliskan ayat ini, Yakobus 4 ayat 7. Sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kalian. Di sini di dalam buku Yakobus, ya, dia dorongkan kita untuk mau lawan iblis mesti tunduk kepada Tuhan. Artinya rendah hati kepada Tuhan. Jangan ada nanti saya akan sebut 5 perkara tentang bagaimana kita boleh kita boleh sedia untuk lawankan syaitan ini. Ya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka iblis akan lari. Ayat 9 di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 di sini, sebab itulah Allah mengangkat dia artinya Yesus Kristus itu, ingat, setinggi-tingginya serta memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar daripada segala kekuasaan yang lain. Jadi ingat, tuh Bapa Allah yang bagi kepada dia ialah Yesus yang untuk kita ada kuasa ini. Itulah kuasa yang syaitan takut kepada Yesus, bukan takut kepada Bapa. Ya. Dulu saya ada pernah pergi tolong satu keluarga, dia dari Sarawak punya, dan sangat sedih. Dia kawin sebab dia punya suami bukau dia. Dia punya suami bukau dia supaya beli kawin dia. Terus dia lari dari Sarawak kerja di Sabah. Di dalam Sabah dia pun kena ganggu dan selalu dia tidak tahu mau pergi mana, mau cari tolongan. Sekali saya pergi gereja yang khotbah, baru dia tahu, di Sabah sini ada begitu banyak kebolehan, boleh tolong masalah saya. Jadi bila saya ajar dia di rumah dia, dan sebab kenapa dia kena ganggu, sebab suaminya tidak puas hati, sebab dia lari dari Sarawak pergi Sabah sini, dan dia punya suami buat, sebab dia punya suami gunakan mungkin tapikung banyak apa-apa kung banyak kan, untuk hantar sama dia sampai dia punya rumah pun kena ganggu. Yes. Jadi saya ajar dia, saya bilang kamu mesti berdoa ikut gunakan Yesus punya nama. Dia bilang oke. Sudah 1 minggu sudah
saya pergi cek balik sama dia, kamu sudah oke sudah? Kamu sudah berdoa sudah? Ya, saya sudah berdoa, tapi itu kuasa setan tidak lari. Oke, saya bilang, cuma kau berdoa apa yang kau berdoa? Coba. Dan dia berdoa, dia bilang, ya Bapa Allah, ya Roh Kudus, kasih hancurkan setan ini. Saya bilang, saya tidak ada ajar kamu guna Allah dan Roh Kudus. Saya pikir Bapak yang lebih tinggi, dia lebih ada kuasa. Itulah saya guna Allah Bapak. Dia bilang, saya bilang tidak boleh. Saya sudah kasih kamu tahu, jangan guna. Hanya guna Yesusnya saja. Ayo, saya tidak tahu. Saya pikir Bapak yang lebih tinggi. Bapak mana? Dia bilang kan, yang lebih berkuasa. Ya. Inilah anggota kita ajar sesuatu, jangan pikirkan sesuatu ini. Jangan mesti ikut apa yang kita sudah ajar. Hanya dia, hanya Yesus saja yang Bapaknya bagi dia kuasa. Filipi 2 ayat 10. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi serta yang di bawah bumi akan menyembah dia. Bayangkan, di seluruh Tuhan lihat ciptaan, semua ialah menyembah siapa? Yesus. Amin. Ya. Jadi jangan kita salah paham ini. Mesti hanya kalau lawan setan hanya guna Yesus. Oke. Ya, saya mau kamu perhatikan ini ayat English dan Melayu. Kamu lihat Melayu punya Alkitab banyak mistake. Ini ialah satu. Coba kamu lihat. Last Saturday punya pun sekolah sahabat pun ada mistake yang mereka punya tafsiran. Lari dari English punya tafsiran. Ada satu tajuk lagi di sekolah sahabat kita 3 sahabat yang lalu pun salah dia punya ayat, punya tafsiran. Kamu lihat ini, ya. Waktu yang murid-murid Yesus 70 ini, yang 70 murid Yesus pergi Injil, dan waktu mereka pergi Injil, mereka hadapikan kuasa syaitan, dan mereka gunakan Yesus punya nama. Tetapi Melayu bilang dia guna apa punya nama? Tuhan. Itulah salah. Kamu lihat. Kalau kamu ingat Tuhan untuk lawan syaitan, syaitan tidak lari, dia ketawa kamu. Ya, sebutlah, dia bilang sebut banyak kali. Kau sebut saya menari, dia bilang. Saya menari Sumazau ini. Ya. Tetapi bila tidak sebut Yesusnya nama, dia Sumazau pun tidak boleh mulai terus dia lari. Jadi ingatkan ini, ya. Sangat mau ikut Alkitabnya, jangan sembarangan pergi tafsir. Kamu